Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Din Untari dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 4. Saya akan menceritakan Sunan Kudus. Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Delta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shadiq atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ja'far Shadiq lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad melalui jalur Husain bin Ali RA. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtada, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah senopati atau panglima kerajaan Demak. Usai mangkat, Ja'far Shadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan di Demak. Melalui posisi senopati itulah Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai senopati, ia juga diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi qadhi atau hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shadiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk. Kawasan Tajuk ini, Ja'far Shadiq tidak lagi aktif di dunia politik atau fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan melakukannya pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shadiq memperoleh simpati dari masyarakat. Dalam uraian genealogi Wali Songo yang ditulis Mas Udi, dijelaskan bahwa alih nama dari Tajuk ke Kudus juga dipengaruhi oleh Ja'far Shadiq. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shadiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus. Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti, Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mempromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Sunan Kudus juga belajar kiai-kiai pesantren Ampel Delta dan ayahnya sendiri, Utsman Haji bin Ali Murtada. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar mengembara ke wilayah-wilayah jauh seperti Hindustan hingga Tanah Suci Mekah. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Rukil, putri Sunan Raden Magdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak yang bernama Amir Hasan. Setelah beberapa tahun mengabdi, ia berdakwah di wilayah Kudus. Ja'far Shadiq dan Sunan Kudus pun tutup usia, tetapi tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Puji Lestari dari kelas 12 IPS 3 absen 5. Saya di sini akan menceritakan perjalanan kisah Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seseorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Merak Sembuyu. Namun, kelahiran Sunan Giri dianggap membawa kutukan berupa penyakit di wilayah tersebut. Kemudian ia dipaksa ayah dari Prabu Merak Sembuyu untuk membuang anak yang baru dilahirkan itu. Lalu Dewi Sekardadu dengan rela menghanyutkan anaknya ke Selat Bali. Kemudian bayi tersebut ditemukan oleh sekelompok awak kapal pelaut, yakni Sabar dan Sopir, dan dibawa ke Gresik. Di Gresik, dia diadopsi oleh seorang saudagar perempuan pemilik kapal, Nyai Gede Pinati. Karena ditemukan di laut, dia dinamakan bayi tersebut Joko Samudra. Ketika sudah cukup dewasa, Joko Samudra dibawa ibunya ke Ampel
Genta, Surabaya untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Tak berapa lama setelah mengajarinya, Sunan Ampel mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya dan Sunan Bonang untuk mendalami ajaran agama Islam di Pasai. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayah Joko Samudro. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku kembali ke Giri Tanah Jawi. Dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Madun bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak. Keduanya diberi pelajaran tentang ilmu keislaman. Di dalam silsilah Bupati Gresik terdapat Syekh Maulana Ishak dan Raden Paku adalah tarekat Syantaria yang disebut sebagai guru. Kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di Desa Sidomukti. Sejak itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Siva, nomor absen 7. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki nama asli Joko Said. Kira-kira beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Tumagung Wiladikta Atar Raden Sahur atau Adipati Tuban. Nama ibu beliau adalah Dewi Sukati. Ayah dari Raden Said ini sudah memeluk Islam sebelum beliau lahir, tetapi Adipati Arya ini masih saja bersikap serakah dan sombong sekali terhadap pemerintahan Majapahit yang beragama Hindu. Beliau juga menarik pajak yang cukup tinggi kepada masyarakat sekitar. Karena sikap tidak baik ayahnya, Raden Said melakukan pemberontakan. Ayahnya marah sampai melakukan sidang yang akhirnya Raden Said diusir, hanya boleh pulang apabila berhasil mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh rakyat Tuban. Ketika Raden Said diusir dari istana, beliau menjadi perampok terkenal di Jawa Timur, dan beliau konon dijuluki dengan Lokajaya, berarti perampok budiman, karena beliau merampok orang-orang kalangan kaya yang tidak mau membayar zakat, dan hasil rampokannya dibagikan ke masyarakat sekitar, khususnya orang miskin. Tetapi semuanya berubah saat Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang menyadarkan perbuatan campur aduk antara yang hak dan yang batil. Dan setelah itu Raden Said menjadi murid dari Sunan Bonang atau yang dikenal dengan nama asli Syekh Maulana Maghdum Ibrahim. Metode dakwah Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa melalui seniman, budayawan, filsuf, dan waliullah. Karya-karya dari Sunan Kalijaga berupa karya wayang purwa, cerita pewayangan, Jamus Kalimasar, dan lain-lain. Peninggalan Sunan Kalijaga, Rompi Ontokusumo, keris Kiai Carubuk, api alam, tongkat Kalimasada, sendang atau sumur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Karisma, bernomor absen 9. Saya akan menceritakan kisah tentang Sunan Bonang. Raden Ibrahim atau Sunan Bonang adalah putra Raden Rohmat Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila atau Dewi Chandrawati, putri Raden Arya Teja, salah satu tumenggung dari kerajaan Majapahit yang berkuasa di Tuban. Menurut sumber, Raden Ibrahim dilahirkan sekitar tahun 1465 Masehi. Ketika Raden Ibrahim berumur 7 tahun, beliau pergi mengaji ke Mesir selama 6 bulan. Setelah sampai di tanah Jawa, Raden Ibrahim langsung masuk ke kebun ayahnya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Sunan Ampel baru mengetahui bahwa di dalam kebunnya ada seorang pemuda. Anehnya, saat itu Sunan Ampel tidak mengenal siapa dia sebenarnya dan dari mana asal-usulnya. Ketika ditanya, Raden Ibrahim sendiri juga tidak menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Oleh Sunan Ampel, Raden Ibrahim dipercaya untuk mengejar dan menjadi kepala pondok milik Sunan Ampel. Perintah tersebut dilaksanakan dengan baik selama 40 hari. Akhirnya barulah diketahui siapa sebenarnya pemuda tersebut. Raden Ibrahim mendapat perintah dari ayahnya untuk pergi mengembara dengan suatu wasiat agar Raden Ibrahim naik ke Gunung Dimas.
dan tidak boleh berhenti sebelum sampai di suatu hutan yang namanya Alas Kemuning. Bertahun-tahun Raden Ibrahim mengembara tanpa makan dan tidur hingga akhirnya ditemui oleh Nabiullah yang bernama Khidir dan diperintah agar Raden Ibrahim turun pada sebuah batu kemuning. 4 hari kemudian Nabi Khidir menemui kembali dengan menunjukkan bahwa hutan inilah yang dimaksud dengan hutan atau Alas Kemuning, serta memerintahkan agar Raden Ibrahim bermukim di tempat itu. Setelah Raden Ibrahim menetap di Alas Kemuning, beliau mendapat perintah untuk berhalwat atau bertapa pada sebuah batu, dan batu itulah yang kita kenal dengan pasujudan atau tempat sujudnya Raden Ibrahim kepada Allah SWT. Ketika Raden Ibrahim berumur 30 tahun, beliau menerima pangkat kewalian dan guru mursyid dan dikenal dengan nama Kanjeng Sunan Bonang Raden Ibrahim. Sunan Bonang mempunyai seorang santri yang bernama Kanagur. Kanagur inilah santri yang dapat dilihat oleh orang banyak, sebab kebanyakan santri beliau tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Selang beberapa lama setelah beliau menerima pangkat wali atau sunan, beliau mendirikan sebuah masjid di desa Bonang. Diceritakan dalam sejarah bahwa pada suatu ketika pernah ada seorang pendeta Hindu yang mengajak berdebat dengan Sunan Bonang. Bahkan kemudian pendeta Hindu itu pun mengakui kekalahannya. Akhirnya bertobat serta menyatakan diri masuk Islam. Sunan Bonang memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan dari Keraton Majapahit, serta mempergunakan Demak sebagai tempat berkumpul bagi para wali, serta pusat kerajaan Islam. Raden Ibrahim Sunan Bonang menjadi mubalik dan imam di wilayah pesisir sebelah utara, mulai dari Lasem sampai Tuban. Di sanalah Sunan Bonang mendirikan pondok-pondok sebagai tempat penggemblengan para santri dan muridnya. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Sunan Bonang tidak menikah sampai beliau wafat. Tetapi dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Raden Ibrahim Sunan Bonang menikah dengan Dewi Hirah putri dari Raden Jaka Kandar serta mempunyai keturunan satu yang bernama Dewi Ruhil. Dewi Ruhil menikah dengan Sunan Kudus Ja'far Shodiq. Dari pernikahan Ja'far Shodiq dengan Dewi Ruhil binti Sunan Bonang lahirlah Raden Amir Hasan yang wafat di Karimun Jawa dalam status jejaka. Tahun 1525 Masehi, Raden Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang wafat dalam usia kurang lebih 60 tahun. Dimakamkan di rumah kediaman beliau atau Dalem di desa Bonang Lasem. Setengah riwayat menyebutkan bahwa makam beliau terletak di Tuban, ada pula yang mengatakan di Madura. Semua itu menunjukkan karomahnya Sunan Bonang yang mungkin terjadi bagi seseorang yang menjadi kekasih Allah atau waliullah. Hal ini mempunyai hikmah bagi para pengikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Nur Aini dari 12 IPS 3 nomor absen 13. Di sini saya akan menceritakan tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang wali di antara wali Songo yang mengajarkan Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada 1401 di Champa. Champa adalah satu kerajaan kuno yang terletak di Vietnam hingga Laos sekarang. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim Asmarakandi yang dimakamkan di Walang, Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Sayyid Ibrahim Asmarakandi merupakan putra Sayyid Sayyid Jamaluddin Al-Kubro. Sunan Ampel atau Raden Ahmad adalah cucu Sultan Campate dan keponakan Dwarawati istri Brawijaya F. Kertabumi. Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Swiwo, cucu dari Haji Bong Takkeng, seorang Tionghoa yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampobo. Menurut hikayat Banjar, nama Sunan Ampel adalah Raja Bungsu, anak Sultan Pasai. Dia datang ke Majapahit menyusul kakaknya yang diambil istri oleh Raja Majapahit. Akhirnya, Putri Pasai dan Raja Majapahit dinikahkan dan memperoleh anak laki-laki. Setelah beranjak dewasa, anak laki-laki dari Putri Pasai dan Raja Majapahit dinikahkan dengan Putri Raja Bali. Syekh Jamadil Kubro dan kedua anaknya, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak, bersama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu, mereka berpisah. Syekh Jamadil Kubro di Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan Maulana Ishak ke Samudra Pasai. Di kerajaan Champa, Maulana Abdul Malik berhasil mengislamkan Raja Champa dan mengubah kerajaan Champa menjadi kerajaan Islam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada 1941 untuk menemui bibinya Dwarawati.
seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit Prabu Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Agung Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja, dan dikaruniai 4 orang anak. Putri Nyai Agung Manaka, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Syarifah atau istri Sunan Kudus. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin sebagai Sunan Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.